Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Suhirman dengan NIM 22375018. Di sini saya akan membahas tentang siklus hidup hewan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Canva. Canva adalah platform desain grafis online yang memudahkan pengguna membuat berbagai macam desain secara cepat dan mudah, bahkan tanpa keahlian desain profesional. Canva merupakan alat yang sangat berguna baik untuk individu, bisnis, maupun di lembaga pendidikan. Dengan Canva, kita dapat membuat berbagai jenis konten visual seperti presentasi, poster, spanduk, brosur, video singkat, dan masih banyak lagi. Canva juga menyediakan berbagai template dan fitur-fitur yang mudah digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus hidup hewan. Apa itu siklus hidup hewan atau daur hidup hewan? Daur hidup merupakan perjalanan hidup pada hewan, mulai dari hewan tersebut lahir sampai mati. Daur hidup hewan berbeda-beda antara hewan yang dilahirkan dengan hewan yang bertelur. Anak dari hewan yang dilahirkan ketika lahir hampir mirip dengan induknya. Yang membedakan mungkin hanyalah buluh dan ukurannya. Sedangkan hewan yang bertelur dibedakan menjadi dua. Pertama, anak hewan yang bertelur ketika menetas hampir mirip dengan induknya, misalnya pada ayam dan burung. Kedua, anak hewan yang bertelur ketika menetas tidak mirip dengan induknya. Untuk dapat menjadi seperti induknya, hewan tersebut mengalami metamorfosis. Tahapan siklus hidup katak. Yang pertama, telur. Proses dimulai ketika katak bertelur. Telur-telur ini diletakkan di air atau tempat lembab lainnya, tergantung pada spesiesnya. Kemudian, berunduh. Berunduh adalah tahapan larva dari katak. Mereka memiliki bentuk tubuh yang berekor seperti ikan dan memiliki insan-insan untuk bernapas di dalam air. Kemudian tumbuh kaki belakang. Pada tahap awal berunduh, kaki belakang mulai muncul sebagai tonjolan kecil. Kaki belakang akan tumbuh lebih panjang seiring berjalannya waktu. Kemudian menghilangkan ekor. Ketika kaki depan dan belakang sudah berkembang sepenuhnya, berunduh akan melepaskan ekor panjangnya. Ini menandakan perihal ke tahap berikutnya dalam metamorfosis. Kemudian katak dewasa. Pada akhir proses metamorfosis akan berkembang menjadi katak dewasa dengan ukuran dan bentuk tubuh yang sesuai dengan spesiesnya. Katak ini mencakup perkembangan organ-organ vital seperti sistem reproduksi, sistem pencernaan, dan sistem pernafasan yang memungkinkan katak untuk hidup mandiri di daratan. Tahapan siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama, telur. Tahapan awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Kedua, larva. Setelah telur menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makanan berupa dedaunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami, pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi sebuah kepompong. Tahapan yang ketiga yaitu kepompong. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Tahapan keempat, imago atau kupu-kupu dewasa. Imago adalah proses di mana kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Pertama kali kupu-kupu keluar dari kepompong untuk sayap kupu-kupu kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Cairan ini juga membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Pertama kalinya kupu-kupu akan merangkak ke atas, dahan
kering, dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Tahapan siklus hidup nyamuk pertama, telur. Fase daur hidup nyamuk yang pertama adalah telur. Seekor nyamuk betina dapat bertelur 100-300 butir dalam satu kali pembuahan tergantung pada spesiesnya. Kemudian yang kedua, larva. Larva atau yang biasa kita kenal dengan jentik nyamuk merupakan fase selanjutnya pada daur hidup nyamuk. Pada fase ini, nyamuk dapat berganti kulit sebanyak 4 kali pergantian kulit. Ini diikuti dengan perubahan ukuran nyamuk sebelum akhirnya memasuki masa transisi pupa. Selanjutnya, yang ketiga, pupa. Fase ini merupakan waktu istirahat atau jeda sebelum nyamuk berubah menjadi nyamuk dewasa, sama sepertinya kepompong pada kupu-kupu, pada saat di mana pupa nyamuk tidak membutuhkan makanan ataupun minuman. Tahapan yang keempat yaitu nyamuk dewasa. Setelah organ tubuh nyamuk seperti kaki, perut, dada, sayap, antena, mata, dan belalai terbentuk dengan sempurna, maka nyamuk siap untuk terbang. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna kita bisa lihat dari tabel tersebut melalui dari tahapan, di mana tahapan metamorfosis sempurna ada 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ada 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Kemudian perubahan bentuk. Metamorfosis sempurna sangat berbeda antara larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuknya itu tidak terlalu signifikan antara nimfa dan dewasa. Kemudian contoh hewan. Contoh hewan pada metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, dan nyamuk seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang dan kecoa. Baik, itulah penjelasan singkat terkait siklus hidup hewan dan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jika penjelasan tersebut masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.